Stabil episode 31. Pukul 12 malam di apartemen Laras. Freya duduk di balkon kamar Laras sembari menatap bintang. Berkali-kali Marcel pergi dari sisiku, tapi setiap aku akan jatuh, dia akan datang kembali dengan wajah yang manis. Tunggu aku, Sel, aku akan setia di sisimu. Aku akan sabar menunggu sampai kamu mau menukarkan hatimu dengan hati yang kuulur. Pagi hari pukul 6 pagi. Freya kembali ke apartemen Marcel, tapi tidak ada Marcel di sana. Aduh, baju kotor Marcel sudah ngalahin Gunung Semeru aja. Freya mencuci semua baju dan kain kotor. Setelah itu, Freya membuka kulkas untuk memasak. Kemana lenyapnya semua isi kulkas ini? Freya pun memutuskan untuk belanja di supermarket dan kembali ke apartemen. Setelah selesai belanja, Freya memasak untuk sarapan. Selesai, tinggal nunggu Marcel pulang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Freya menunggu Marcel, tapi Marcelnya belum pulang juga. Aku telepon dia, gak diangkat juga. Jam 12 siang. Marcel belum pulang juga, perutku udah perih nih. Aku rasa mahku kambuh. Terpaksa Freya memakan sop kentang buatannya. Sore hari menjelang malam, tapi Marcel belum juga pulang. Freya pun memutuskan untuk menghubungi Bastian. Bastian, kamu lagi sama Marcel nggak? Enggak, kayaknya Marcel lagi sama Felix deh. Freya pun menelpon Felix. Felix, kamu lagi sama Marcel nggak? Marcel di kantornya, Kantor. Tapi kan ini hari Sabtu. Iya, ada masalah tuh di perusahaan yang harus diselesaikan. Arthur juga ada di sana kok. Emang ada masalah apa? Biasalah, masalah perusahaan, Perusahaan lagi gak stabil. Kamu tunggu aja ya Marcel di apartemen. Nanti Marcel juga pulang kok. Oke, thanks ya. Pukul 12 malam. Freya terbangun karena merasa kedinginan. Aku tertidur di sofa. Marcel belum datang juga. Apa kantornya punya masalah besar? Freya memakan nasi goreng yang ia buat untuk Marcel juga. Dari tadi pagi aku makan 2 porsi. Bisa-bisa aku gendut dalam sehari nih. Setelah makan, Freya pun kembali tidur. Keesokan harinya pukul 10 pagi. Freya memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Laras pun menghubungi Freya. Kak Freya, iya? Ada berita buruk, Kak. Berita buruk apa? Tanya Freya. Itu apa? Wilona atau Noe? Tanya Freya. Bukan, Kak, tapi Kak Marcel. Kenapa dengan Marcel? Kenapa Laras bisa tahu kabar Marcel? Padahal chat aku gak ada satupun yang dibaca sama Marcel. New Tesco resmi lepas dari New Sapphire, Kak. Apa? Kok bisa? Tanya Freya. Kami menang proyek besar, Kak, yang New Sapphire gak bisa dapatkan. Dan Dewan Direksi setuju untuk menjadikan New Tesco salah satu perusahaan induk seperti New Sapphire. Apa Marcel datang di meeting itu? Terus gimana keadaannya? Tanya Freya. Tentu aja, Kak, dan sebagai presiden New Sapphire, Marcel lah yang paling terpukul. Karena bagaimanapun New Tesco adalah anak perusahaan New Sapphire yang paling sukses. 30% pendapatan New Sapphire ya dari New Tesco, Kak. Marcel pasti stres banget. Apa Marcel berbicara dengan Billy? Tanya Freya. Maaf sebelumnya, Kak, tapi aku akui sih persiapan Billy di proyek ini benar-benar matang. Marcel gak berkutik dengan penjelasan Billy. Yang penting sekarang kakak bisa buat Marcel semangat lagi ya, Kak. Iya, Ras, makasih ya kabarnya. Jam 12 malam di bar. Udah, Sel, kamu udah mabuk berat. Kamu juga mau ngatain aku? Aku Marcel Federico, pemilik New Sapphire. Nah, itu kamu tahu. Toh cabang perusahaan kamu kan masih banyak. New Tesco gak ada artinya dong buat New Sapphire. Kamu kira aku takut? Aku diam karena aku sayang sama kamu, Indri, ujar Marcel yang sedang mabok. Gawat, dia udah nyebut nama Indri nih, ujar Arthur. Indri itu punya aku, bentak Marcel.
Marcel melemparkan gelas yang ia pegang ke lantai. Seorang pelayan hendak bermaksud menghampiri Marcel, tapi Arthur mengangkat tangannya untuk menyuruhnya tidak mendekati Marcel. Arthur pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya. Setelah kembali dari toilet, Arthur dan Bastian tidak melihat Marcel lagi. "Kemana dia?" tanya Arthur. "Aku nggak tahu, pulang mungkin." "Bego kamu, kenapa kamu biarin sih? Kalau dia kenapa-napa gimana?" Bastian dan Arthur mencari Marcel di luar bar, tapi Marcel dan mobilnya sudah tidak ada lagi. Bastian langsung menelpon Freya. "Ai, kamu di mana?" "Di apartemen Marcel." "Kenapa?" "Ai, sebaiknya kamu keluar deh dari apartemen sekarang." "Kenapa sih, Bas?" "Marcel OTW ke sana, tapi sekarang dia lagi kesetanan." "Kesetanan? Maksud kamu dia kesurupan?" "Bukan cuma kesurupan lagi, tapi emosinya lagi gak stabil, Ai." "Emang emosinya pernah stabil?" "Dia lagi gak mabuk, takutnya kamu kena marah dia. Terus dianya nyetir mobil sambil mabuk gitu." "Masalah itu kamu tenang aja, tadi dia bawa sopir kok. Sebaiknya kamu keluar dulu deh dari apartemen sekarang." "Enggak, dia lagi terpuruk, aku gak mungkin ninggalin Marcel sendirian." "Tapi Ai..." Pintu apartemen terbuka dengan kasar. Freya membiarkan Marcel untuk masuk dan dia menutup pintu apartemen. Ketika Freya berbalik, ia kaget karena melihat Marcel sedang berdiri dan menatapnya. "Kamu masih di sini? Pergi!" usir Marcel. Marcel berjalan ke kamar dan Freya mengikutinya dalam diam. Marcel menghempaskan semua barang yang ada di meja samping tempat tidur. Pecahan dari barang yang ia lempar mengenai tangannya sendiri sehingga tangan Marcel pun mengeluarkan darah. Freya yang melihat itu langsung mengambil kotak P3K. "Indri, aku butuh kamu. Aku presdir, tapi mereka masih menginjak-injak harga diri aku." Freya tertegun melihat Marcel yang menyebut nama mantannya. "Aku harus kuat. Aku gak boleh cengeng hanya karena Marcel nyebut nama cewek lain di depan aku," gumam Freya. Freya berjongkok dan mengambil tangan Marcel lalu mengobati luka Marcel. "Aku bilang jangan ikut campur urusan aku," teriak Marcel. "Selama ini aku gak pernah ikut campur urusan kamu, Sel. Aku hanya diam di sisi kamu. Aku akan obati semua luka kamu. Dan aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku akan terus diam sampai kamu sadar kalau kamu tuh gak sendirian." Marcel pun mengalihkan pandangannya ke arah Freya. Freya berdiri dan memeluk Marcel yang duduk di pinggir kasur. "Aku presdir yang gak berguna. Gak ada gunanya kamu di sisi aku," ujar Marcel. "Emangnya kenapa? Kalau presdir melakukan kesalahan, kalau mereka tertawa karena kesalahan yang sudah kamu buat, kamu bungkam saja mereka dengan prestasi," ujar Freya. Air mata menetes dari mata Marcel. "Suamiku itu Marcel Federico. Dia pengusaha muda yang jenius dan juga kompeten. Kegagalan sekali gak akan pernah buatnya turun dari puncak prestasinya. Dan aku juga percaya padanya. Bahkan jika semua orang membencinya, aku akan terus mencintainya karena aku adalah istrinya," ujar Freya. "Kamu beneran percaya dan gak akan ninggalin aku, Ai?" "Iya, Sel." Freya masih memeluk Marcel. Setelah Freya merasa Marcel lebih tenang, Freya melepaskan pelukannya dan mengobati kembali tangan Marcel yang terluka. "Ai, boleh aku tidur di pangkuan kamu?" Freya kaget dan langsung meletakkan kotak P3K dan langsung naik ke atas kasur. Marcel meletakkan kepalanya di atas paha Freya dan Freya mengelus kepala Marcel dengan lembut. "Aku gak akan biarin kamu dalam keadaan seperti ini lagi, Sel." "Makasih ya, Ai," ujar Marcel. Marcel pun tertidur di pangkuan Freya bersambung.